Di tengah tekanan, deadline yang semakin dekat, dan keadaan yang tidak pasti, bukan hanya kemampuan individu yang diuji, tapi bagaimana sebuah tim bertahan. Karena tanpa sistem yang mengarahkan, setiap usaha bisa kehilangan makna. Banyak yang mengira masalah ada pada orangnya, padahal seringkali yang hilang adalah arah. Tidak ada tujuan yang benar-benar dipahami. Tidak ada nilai yang menyatukan langkah. Ketika itu terjadi, setiap orang bekerja dengan caranya sendiri, tanpa kendali, tanpa koordinasi, dan kinerja pun mulai runtuh, perlahan. Semuanya nanya sama aku juga gak tahu mau jawab apa. Aku dari tadi udah instruksi. Mau mulai dari mana kalau nggak ada kejelasan? Jangan aku dong, aku kan kamu yang pegang. Serius, kita ini tim atau sekumpulan orang yang kerja sendiri-sendiri. Stop dulu, satu-satu. Aku gak bisa dengar semuanya kalau semuanya pada ngomong. Udah selesai semuanya. Deadline besok, tapi kerjaannya hancur, gak arah. Karena dari awal memang belum pernah dibuat punya arah. Jelaskan. Semua keputusan ngumpul di satu titik tanpa sistem. Aku itu cuma nyampein, tapi nggak pernah ada pembagian yang jelas. Makanya kita nunggu terus, nunggu yang nggak pernah datang. Dan akhirnya semua mandek kayak gini. Malah tabrakan kerjaan, kita capek-capek buat hal yang sama. Yang satu kerja 2 kali, yang lain malah nol. Kita jalan, tapi nggak tahu kemana. Dan ujungnya, kita saling lempar kesalahan. Jadi ini salah sistem. Ini jelas, karena rentang manajemen kita terlalu luas. Ini karena kebanyakan yang harus dikontrol. Tapi nyatanya apa? Gak kepegang semua kan? Aku setuju. Makanya kita kacau. Gak ada yang benar-benar ngawasin. Numpuk dan tumpang tindih. Semua jadi nggak efisien. Jadi kita yang disalahin selama ini. Bukan kalian yang rusak, sistemnya yang salah. Capek sumpah. Tiap hari kerja tapi nggak pernah ada hasilnya. Andy! Jangan Hendy terus. Kita disuruh cepat tapi arah nggak pernah dikasih. Kita bukan malas, kita cuma dibiarin jalan tanpa arah. Semuanya nanya sama aku juga gak tahu mau jawab apa. Akhirnya kita saling nyalahin kan? Padahal yang salah dari awalnya itu sistemnya. Kalau terus kayak gini, kita nggak bakal selesai. Reva, kita udah ngasih tenaga, waktu, tapi hasilnya tetap kacau. Buat apa? Aku capek. Setiap hari kita coba, tapi selalu berantakan. Aku takut, bukan karena deadline, tapi karena kita gagal jadi tim. Jangan bilang gitu. Maaf, aku kira aku bisa handle semuanya. Tetapi nyatanya malah tambah kacau. Kita juga salah. Kita malah jalan sendiri-sendiri. Gak ada yang benar-benar nyatu. Padahal kalau dari awal kita bareng, kita nggak akan hancur kayak gini. Ini bukan soal kuat atau enggak, tapi soal kita mau saling pegang atau enggak. Kalian itu punya kemampuan, yang enggak ada itu sistemnya. Kalau jelas, kita bisa jalan. Kalau enggak, semuanya dibebanin ke satu orang. Kalau tugasnya dibagi. Cukup. Kalau kita salah sistem, kita perbaiki sekarang. Kita bukan kalah, kita cuma salah dalam koordinasi dan tentang manajemen. Ayo kita perbaiki
pergi sekarang. Bagi dan kecil. Tugas harus jelas. Ada penanggung jawab. Gak ada lagi kerjaan tempat ini. Koordinasi harus rutin. Dan kita jalankan satu arah, satu sistem. Tim materi, Hadir dan adil. Gas. Fokus. tim desain, Aku pegang. tim data, Aku dan Reva. Kita beres. tim evaluasi, Aku dan Sisi. Kami kontrol. manajemen bukan hanya tentang bagi tugas, tetapi memastikan semuanya belajar dengan baik. Koordinasi menyatukan kita semua. Tentang manajemen harus tepat. Supaya pengawasan tetap hidup. Kerja gak saling tabrakan. Semua usaha jadi satu. Tim bukan soal siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang selalu berdiri bareng. Dengan sistem, kita kuat. Koordinasi dan manajemen bukan pilihan, tapi keharusan. PT Kencana, jaya, jaya, jaya. Namun, segalanya berubah ketika komunikasi mulai dibuka. Bukan sekedar perintah, tapi dialog. Bukan sekedar instruksi, tapi pertukaran ide. Di sanalah kontrol bukan lagi membatasi, melainkan mengarahkan. Informasi mulai mengalir, pemahaman mulai terbentuk, dan tim mulai bergerak dalam satu tujuan. Mereka mulai memahami bahwa tim yang kuat bukan yang tanpa masalah, melainkan yang mampu beradaptasi di dalamnya. Fleksibilitas membuat mereka mampu menyesuaikan diri, mengubah cara kerja tanpa kehilangan arah. Dan ketahanan membuat mereka tetap berdiri meski tekanan terus datang. Pada akhirnya, keberhasilan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang bagaimana sebuah tim diarahkan, bagaimana nilai dijaga, dan bagaimana setiap individu terhubung dalam satu tujuan. Karena ketika arah jelas, komunikasi terbuka, dan kemampuan untuk beradaptasi terbangun, maka kinerja bukan lagi kebetulan, melainkan hasil dan proses yang terkelola. Semua keputusan untuk di satu titik tanpa sistem.